Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum seputar musik, dan telah kita nukilkan dari ucapan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dari kalangan muslimin yang mereka mengharamkan musik dan alat musik yang kondisi musik pada waktu itu tidak separah hari ini. Lirik-lirik lagu yang dilakukan pada waktu itu tidak seangker hari ini. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Abdullah bin Abbas dan ulama-ulama yang lainnya mendengar musik hari ini dengan wanitanya, dengan liriknya, pasti mereka akan lebih keras lagi penentangannya. Disebutkan juga di sini qala Ibnu Wahb akhbarani Sulaiman ibnu Bilal an Katsir ibnu Zayd annahu sami'a Ubaidillah yaqul li Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ahadus fuqahati sab'ah. Ada 7 para fuqaha di kota Madinah di zaman tabi'in pada waktu itu. Juru fatwa, orang-orang yang dikenal faqih di zaman tabi'in, bukan di zaman sekarang. Di zaman tabi'in saja dikenal faqih. Di antara mereka adalah Qasim bin Muhammad. Ditanyakan kepada beliau, "Kaifa tara fil ghina?" Bagaimana pendapat engkau tentang musik? Faqala lahu Qasim. Qasim mengatakan, "Huwa batil." Adalah batil. Faqala qad araftu annahu batilun. Saya sudah tahu musik itu adalah batil, lagu itu adalah batil. Fa kaifa tara fi? Maksud saya, bagaimana pendapat engkau orang yang mereka main musik atau penyanyi itu di mana mereka nantinya? Nah, faqala al-Qasim ara'aita al-batil ainahu? Bagaimana menurut pendapat engkau tentang kebatilan? Kira-kira di mana dia? Qala finnar. Maka sesuatu yang batil itu tepatnya di neraka. Ya sudah, selesai. Ya, hampir sama apa yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas, apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang musik, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan nanti di yaumul qiyamah hanya ada 2 jenis manusia. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok berada dalam surga, satu kelompok berada dalam neraka. Satu kelompok bersama para nabi dan para rasul, dan satu lagi pengikut-pengikut syaitan. Ini kata Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya, kira-kira pemusik itu nanti bersama orang-orang salihin atau bersama orang-orang yang batil? Kemudian orang ini berjawab, ya sudah bersama orang batil. Ya sudah, kamu telah berfatwa sendiri, sudah selesai. Kapan kamu tanya lagi sama saya? Kamu sadar bahwasanya orang yang main musik dan penyanyi nggak mungkin mereka bersama para nabi dan para rasul. Nggak mungkin mereka dikumpulkan bersama salihin. Pasti akan dikumpulkan bersama para fujar. Sudah, kamu sudah memfatwakan dirimu sendiri. Ya, begitu juga ketika ditanya kepada Qasim.
Kemudian disebutkan dari Yazid bin Walid ibn Abdul Malik, ya Bani Umayyah, iyyakum wal ghina. Wahai Bani Umayyah, hati-hati kalian dari lagu-lagu. Fa innahu yanqisul haya. Karena lagu itu mengurangi rasa malu. Zaman sekarang justru sebaliknya. Nggak suka musik aneh pasti. Nggak suka lagu dianggap orang yang nggak gaul. Dianggap orang kulot, tidak modern. Justru di zaman dahulu, bahkan di zaman jahiliyah, ya ikhwah, kita berbicara di zaman jahiliyah. Jahilnya orang jahil dulu, kafir-kafirnya mereka, ada beberapa adab yang sangat mereka jaga. Ada akhlak-akhlak yang mereka sangat jaga. Di antaranya yang sering kita sampaikan adalah dusta. Mereka tidak mau berdusta. Ya, sebagaimana ketika Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi yang diutus dari Mekah. Kemudian semua pertanyaan yang diajukan oleh Herakl dijawab semua oleh Abu Sufyan. Dan ternyata jawabannya sama persis seperti apa yang ada dalam kitab Injil. Kemudian kata Herakl, kalau seandainya Muhammad ini ada di hadapanku, akan aku cuci kakinya. Kemudian kata Herakl, kalau seandainya bohong dan dusta bukan adab orang-orang rendahan, niscaya saya akan berdusta. Tapi nggak mungkin saya berdusta, saya ini bangsawan. Saya ini orang strata tertinggi dari penduduk Quraisy, ini bahasa saya ya. Dia ini orang hebat, nggak mungkin berdusta. Karena dusta ini orang-orang bawahan para budak, orang yang punya kehormatan, ya orang rendahan. Kalau saya nggak mungkin. Kalau seandainya dusta itu bukan perbuatan orang-orang jahil, saya akan berdusta. Kata Herakl. Iya. Dan juga ketika wanita-wanita musyrikat pada waktu itu dibaiat oleh Nabi SAW setelah mereka mengumumkan keislamannya. Di antara baiat yang Rasulullah mengambil sumpah kepada mereka untuk mereka tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah. Kemudian ketika sampai kepada kalimat untuk kalian tidak berzina, mereka teriak, ya Rasulullah, kami ini wanita-wanita terhormat, nggak mungkin kami berzina. Kenapa engkau mengambil sumpah kepada kami untuk tidak berzina? Nggak mungkin kami berzina. Itu orang-orang rendahan, para budak, nggak punya kehormatan. Mereka berzina. Kami ini wanita-wanita terhormat. Ini musyrikah yang baru masuk Islam. Coba. Hidup di zaman jahiliyah. Tapi hari ini zina itu seakan-akan menjadi rukun iman, seakan-akan rukun Islam. Wa sadaqan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati yastahiluna al-hirra wal harir wal ma'azif. Akan ada daripada umat-umatku yang mereka akan menghalalkan zina, menghalalkan baju sutra, dan juga menghalalkan apa? Alat-alat musik. Nah, begitu juga tentang musik. Dulu orang-orang Quraisy ketika mereka ingin menikmati atau ingin menghibur diri mereka, maka para budak-budak disuruh bernyanyi. Para budak-budak. Ya, orang-orang terhormat nggak mungkin bernyanyi, nggak mungkin sekali. Jadi para budak-budak, ya, mereka lah disuruh bernyanyi untuk menghibur para pembesar. Hari ini justru penyanyi jadi idola. Hari ini justru penyanyi itu berada di tingkat yang paling tinggi dari strata kehidupan manusia. Bahkan ulama kalah sama penyanyi. Ya enggak? Kalau datang konser musik ke sini dengan datang seorang ustadz, mana yang lebih banyak yang hadir? Pasti penyanyi.
Bisa difahami oleh ikhwan? Jadi memang sebagian budaya-budaya di Arab itu memang sampai hari ini masih dijaga. Jadi orang-orang kabilah-kabilah yang terhormat, mereka tuh pantang untuk cukur rambut. Mangkas rambut itu pekerjaan hina. Kita nggak berbicara secara hukum syariat ya. Kita berbicara dari sisi pandangan mata sebagian orang Arab. Cukur rambut, menyembelih hewan, itu biasanya orang-orang yang kabilahnya tinggi paling pantang mereka kawin anaknya dengan pemangkas rambut walaupun kaya raya. Pantang mereka kawinkan anaknya yang punya strata tinggi dengan orang tukang jagal walaupun kalar kaya raya konglomerat, nggak bakal dinikahkan. Karena di mata mereka ini orang-orang rendahan. Iya, walaupun ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, kita tidak sepakat dengan budaya dan adat yang seperti ini. Cuman inilah yang ada di sana. Tukang rambut, cukur tukang jagal, apalagi saya lupa. Ya, orang kabilah-kabilah tertentu, kabilah-kabilah yang tinggi, semiskin apapun dia, nggak bakal dia mencukur rambut orang. Bakal. Karena ini rendahan, kerjaan hina. Ya, semiskin apapun dia. Ya, nah budaya-budaya yang seperti ini mungkin takribul faham. Untuk saya mendekatkan kepada pemahaman beginilah sebagian adat-adat di kalangan mereka. Apalagi di negeri Yaman sampai hari ini, kalau seandainya ada anak perempuannya itu pacaran, itu bisa-bisa ditembak sama bapaknya karena memalukan keluarga. Perempuan kalau sudah berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sempat jalan bareng, itu banyak kasus ditembak di tempat sama bapaknya. Karena memalukan keluarga, nggak boleh di sana. Jadi kalau antum tanya-tanya, adik antum siapa namanya? Boleh minta nomor telepon, ditinju antum semuanya. Ini aib besar buat mereka. Atau orang awam, aib. Tanya perempuan, ya siapa namanya? Wah ini aib besar buat mereka, nggak boleh. Gak boleh untuk tanya-tanya tentang anak perempuan orang di sana, karena mereka sangat menjaga kehormatan wanita, apalagi berzina. Iya, misalnya ada tempat duduk, sebuah tempat duduk umum. Di situ duduk perempuannya di situ. Tiba-tiba kita duduk di situ dengan jarak misal 3 meter. Wah, itu antum ngajak perang berarti. Dia duduk di sini, kita duduk di sini. Jaraknya 3 meter padahal kita nggak ada maksud melihat dia. Ya kita duduk sendiri, dia duduk sendiri, tapi istrinya sendiri di situ. Sempat kita itu ngajak perang tuh namanya. Itulah budaya mereka dan adat-adat mereka yang sangat dijaga. Bisa difaham ya? Bahkan orang-orang Arab yang sudah tinggal di Perancis, yang terkadang mereka fasik, fusak, tinggal di Perancis. Kadang nggak sholat. Itu kalau antum tanya tentang adik perempuannya habis antum. Itu tinggalnya sudah di Perancis. Kalau kita kan, ini sepupu saya yang cantik orang nih, nomor telepon. Ini Instagramnya nih, coba dilihat. Iya, jadi begitulah kondisi dan keadaan. Kemudian, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah, karena musik itu akan mengurangi rasa malu. Wa yazidu fi syahwata, dan akan menaikkan syahwat. Ini masalah besar nih buat antum yang belum menikah. Sudah nggak nikah, nggak puasa lagi, dengar musik lagi, gimana coba? Ini kan bertambah terus syahwatnya. Iya, wa yahdimul muru'ah. Ya, mendengar musik itu di zaman dahulu bisa menjatuhkan muru'ah seseorang. Bisa menjatuhkan kemuliaan seseorang. Pekerjaan yang nggak pantas sama sekali. Iya. Wa innahu la yanubu an khamri, dan dia itu menggantikan dari minuman keras fasadnya. Wa yaf'alu sukar, dan ia bisa memabukkan. Bahkan kadang lebih mabuk lagi dari minuman keras itu sendiri. Mabuk-mabuknya orang mungkin nggak sampai dia bunuh diri, kecuali kalau sudah kelebihan dosis. Iya. Tapi kalau orang sudah mabuk dengan nyanyi, dia akan mengidolakan penyanyinya. Penyanyinya mati, dia ikut bunuh diri.
Banyak kan kasus penyanyi idolanya mati, stres dia, gila, atau mati bunuh diri, atau nggak punya semangat hidup. Ini dampak jelek dari musik. Ya, dan dia memabukkan walaupun dia tidak teler, tapi dia menghilangkan akal sehat seseorang. Dan terjadi oleh rahimani wa rahimakumullah. Atau melihat bagaimana penyanyi, ya para penggemar penyanyi, mereka ngantri tiket untuk nonton konser 2 hari 2 malam. Dalam keadaan mungkin kurang tidur, datang penyanyi yang keluar dari panggung, menjerit semuanya bahagia, menjerit sebisa-bisanya, bahagia luar biasa. Ini kan menyihir gak kira-kira? Menyihir. Dan ini merusak hati seseorang. Iya. Dan kemudian fa in kuntum labuda fa'ili, kalau seandainya memang kalian harus mendengar musik, ya, dan ini mimbab idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu memang tidak punya rasa malu, silakan kamu lakukan apapun yang kamu lakukan. Fajannibuhun nisa, kamu jauhi perempuan. Fa innal ghina, karena musik itu jalan menuju kepada perzinaan, kata beliau. Iya. Kemudian wa nazala hati'ah bi rajulin min Arab wa ma hu ibnatuhu Mulaikah. Ya, datang ke sebuah tempat seorang laki-laki dari Arab, dan bersamanya itu ada seorang wanita, anak kecil, anak perempuan, Mulaikah namanya. Falamma jannahu al-lail, ketika sudah sampai malam hari, tiba di waktu malam hari, sami'a ghina, orang Arab ini mendengar musik. Faqala li sahibil manzil, dia berkata kepada pemilik rumah ini, kuffa hadza anni, bisa kau hentikan musik ini dari saya? Iya. Faqala wa ma takrah min dzalik, ya, kenapa engkau membenci dari musik itu? Kemudian dikatakan qala innal ghina ra'idun min radatil fujur, musik itu, nyanyian itu merupakan ciri-ciri orang-orang fajir, simahnya orang-orang fajir. Iya. Wa la uhibbu an tasma'u hadhihi, yani banatahu, dan aku tidak menginginkan anak perempuanku mendengar musik ini. Fa inna kafafatu anni wa ila kharatu anka, ya, dan kalau seandainya engkau tidak menghentikan musik itu, saya akan keluar dari rumah kamu walaupun sudah malam hari. Luar biasa ya. Luar biasa para aimatus salaf dulu, mereka menjaga telinga mereka dan anak-anak mereka dari musik. Kita sekarang Masya Allah, ya darurat Ustaz. Ya kita semua, saya nggak cerita fulan dan alan ya, kita semuanya. Ya terkadang ya seperti kata Rasulullah, halal. Kita masuk warung, ya sudahlah, qadarullah. Ya, ini kondisi iman kita. Saya nggak menyebutkan fulan dan kita semuanya, karena memang kita sudah menganggap sepele, sudah menganggap remeh, sudah menganggap enteng, sudah tidak menganggap besar. Ya, akhirnya sudah sambil ya, karena ya begitulah musik. Tanpa kita sadar sudah mulai goyang, kaki di bawah sudah mulai sedikit demi sedikit, tanpa diperintahkan. Memang begitulah mabuknya musik. Iya. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga oleh Khalid ibn Abdurrahman, kunna fi askari Sulaiman ibn Abdul Malik fasima ghina min al-lail farsala bukratan faja bihim faqala innal farasa la yashalu fatasdawdaqa lahu ramkah fa innal fahla la yakhtar fatadba lahu naqah wa inna tais layanat fatastahramu lahu al-azzal atau al-ansu wa inna ar-rajul yataghanna fatashtaqu ilayhi al-mar'ah. Thumma qala ikhsuhum faqala Umar bin Abdul Aziz hadhi mithlatun wa la tahillu faqalla sabilahum naqlan min ighathati al-lahfan. Diceritakan ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, waktu itu mereka berada di tempat kemahnya para tentara. Kemudian tiba-tiba terdengar musik, dan kemudian keesokan harinya diutus dari arah suara tersebut.
Dan kemudian disebutkan innar rajul la yataghanna, tidaklah seorang laki-laki dia bernyanyi kecuali dia akan apa? Pasti perempuan-perempuan dia akan ini dengan wanita-wanita, jalan menuju kepada perzinahan. Iya. Dan kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga di sini qala akhbarani Ismatu ibnu Isam qala haddatsani Hanbal qala sami'tu Aba Abdillah qala aqrahu at-tabl wa hiya kaubah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhbarani Harbun qala qultu li Ishaq rajulun qala laysa alaihi syai'un. Dikhabarkan kepadaku Ismah ibnu Isam dan telah meriwayatkan kepadaku Hanbal, dan aku telah mendengar Aba Abdillah qala aqrahu at-tabl, dia sangat membenci alat musik karena itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Iya. Wa qala akhbarani Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal an abi anna suhila anil ghina faqala, anaknya Imam Ahmad Abdullah bertanya kepada bapaknya tentang musik, tentang lagu. Kemudian dia berkata, yambitun nifaqa fi qalbi la yu'jibuni. Musik itu akan menumbuhkan kenifakan dalam hati seseorang dan aku tidak menyukai musik tersebut. Dan saya ingatkan kembali apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari musik-musik yang diharamkan di zaman para ulama salaf, dari zaman Imam Tabi'in, dari zaman Imam Ahmad rahimahumullah, ya, itu tidaklah separah dengan musik di zaman kita. Kata siapa? Ibnu Qayyim. Musik di zaman kita itu musiknya di zaman Ibnu Qayyim. Tahun berapa? Tahun 600 Hijriah. Antum bayangin coba. Faham maksudnya? Jadi Ibnu Qayyim, saya ulangi kembali, beliau mengatakan kerasnya para ulama terdahulu dalam masalah lagu dan musik. Dalam keadaan lagu dan musik di zaman Imam Ahmad, di zaman Ibnu Abbas, di zamannya para imam-imam yang terdahulu, tidak separah dengan musik di zamannya Ibnu Qayyim di 100 Hijriah. Nah, bagaimana lagi dengan musik di zaman kita? Zaman anak dulu masih kecil, itu musiknya paling ya lagu Roma Irama, masih ada muatan ibadahnya, masih ada sedikit bergadang-bergadang seperti itu. Masih ada apa? Nasihat agamanya itu masih ada. Iya, itu tahun 80-an, 90-an itu Roma Irama, raja musik sudah dia. Ada nasihat-nasihat jangan bergadang, jauh minum-minum keras. Nah, zaman sekarang musiknya gimana coba? Kemudian boleh kita bermusik dengan dalil ada sebagian ulama salaf dulu membolehkan musik. Musik yang bagaimana dulu, Mas? Iya. Kemudian nanti antum lihat ucapan yang luar biasa disebutkan di sini. Disebutkan qala haddatsani abi qala haddatsana Ishaq ibn Isa at-Tabbakh qala sa'altu Malik ibn Anas, aku bertanya kepada Malik ibn Anas, perhatikan baik-baik, amma yatarakhasu fi al-Madinah min al-ghina, apa yang dinukilkan dari sebagian ulama di kota Madinah, mereka membolehkan musik. Faham? Jadi ditanyakan kepada Imam Malik tentang musik, dan ada pendapat sebagian ulama Madinah, mereka menghalalkan musik. Perhatikan apa jawaban Imam Malik. Apakah Imam Malik berkata, iya ini masalah khilaf, ya sudahlah kita berlapang dada saja. Ya ini masalah khilaf dan mereka sudah berfatwa dengan fatwa demikian, ya sudah selesai masalah. Antum perhatikan apa kata Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, innama yaf'alu indana al-fusaq. Orang yang bernyanyi, pemusik, itu di sisi kami para fasik, kata Imam Malik rahimahullah. Ya, di sisi Imam Malik. Padahal sudah dinukilkan di sana ada pendapat ulama Madinah yang membolehkan musik, itu adalah perbuatan orang fasik dari kalangan kami. Keras enggak ulama dalam memahami masalah musik ini? Sangat keras. Iya. Ruwiya bi sanadi ila maqhul.
Dan juga diriwayatkan sanadnya sampai kepada Makhul. Perhatikan baik-baik. Man mata wa indahu mughaniyatun lam yusalla alaih. Barang siapa yang seseorang mati dan di sisinya itu ada penyanyi, alat musik atau lagu atau musik penyanyi, maka tidak disolatkan orang tersebut. Ya, beberapa hari yang lalu kan terjadi dalam sebuah konser musik, dia membuat dia konser, tiba-tiba datang tsunami. Yang saya dapat berita dia sudah putus dari musik. Kalau seandainya musik ini baik, kan seharusnya apa? Ya saya harus mempertahankan, inilah perjuangan sebagai pemusik. Kan seperti itu. Dia sendiri sadar apa yang dia buat itu salah. Makanya ketika dia didapatkan terkena dengan tsunami, dia putus semuanya, lepas dari musik. Kan dia sadar itu nggak benar. Itu nggak bisa memberikan ketenangan dalam hati. Dia tahu ini bisa menghancurkan dirinya. Lah penyanyinya sendiri saja sadar kalau apa yang dia buat itu salah. Kok bisa ustadz-ustadznya yang mengasuh orang untuk bernyanyi, coba? Kan aneh. Aneh nggak kira-kira? Musik itu seperti orang ngomong. Kalau ngomongnya baik ya baik dia. Kalau ngomong jelek ya jelek dia. Apa timbangannya baik dan apa timbangannya jelek di sini? Iya, musik itu seperti pisau. Kalau dia digunakan untuk membunuh ya haram dia. Kalau dia digunakan untuk baik maka dia jadi halal. Ya sudah, ente sekarang untuk naikin iman kita stop pengajian. Ya selama 1 minggu di masjid ini, di masjid yang lain kita setel musik saja. Naik nggak iman antum? Hah? Mau kita ganti? Mau nggak pengurus masjid kita nggak usah buat pengajian, kita setel musik di masjid kita, malam minggu kita duduk-duduk di sini sambil ngopi-ngopi. Ya kira-kira naik nggak iman kita nanti setelah kita dengar musik? Kan baik. Ya mungkin lagu-lagu siapa kita setel nanti? Lagu Rhoma Irama. Mau nggak kira-kira pengurus masjid? Hah? Kan kalau baik ya baiklah dia jadinya. Saya rasa nggak ada yang mau. Mafhum di sini? Perhatikan baik-baik. Ada ucapan yang sangat penting di sini. Ya, agar kita bisa memahami bagaimana maksud daripada khilaf itu sendiri. Perhatikan baik-baik. Qala akhbarani Abdullah bin Ahmad. Mengkhabarkan kepadaku Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Qala sami'tu abi. Aku mendengar bapakku Imam Ahmad. Qala sami'tu Muhammad ibn Yahya al-Qattan. Aku mendengar dari Yahya bin Qattan. Qala law anna rajulan amila bikulli rukhsatin. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya seseorang beramal di setiap dari perkara yang dirukhsahkan, pendapat A mengatakan boleh, saya bilang boleh. Masalah B lagi, pendapat A mengatakan boleh, ya saya ngambil yang boleh lagi. Ini, saya ini ngambil yang boleh lagi. Mengambil mana yang rukhsah, mana yang enak. Perhatikan, ini kata ucapan Yahya bin Said al-Qattan, gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, biqauli ahli al-Kufah minan nabid. Saya mengambil pendapatnya al-Kufah yang namanya minuman yang memabukkan itu ketika dia bersumber dari anggur saja. Adapun selain daripada anggur, walaupun dia memabukkan halal, nggak ada masalah. Itu pendapatnya al-Kufah. Jadi kalau air nira yang sudah direndam beberapa hari, 4 hari mabuk nggak kira-kira? Nggak halal itu, nggak haram. Karena yang namanya mabuk itu cuma sekedar apa? Anggur yang direndam beberapa hari. Selain dari anggur itu nggak haram. Ya sudah, saya mengambil pendapat ini. Jadi kalau ada air nira yang sudah memabukkan, saya minum nggak ada masalah. Karena penduduk Kufah membolehkan. Saya ambil pendapat ini. Saya meninggalkan pendapat yang mengatakan semua yang memabukkan itu haram. Ini lebih meyakini saya. Udah, dalam ini mengambil pendapat ahlu Kufah. Wa biqauli ahlul Madinah fi simayanil ghina. Adapun dalam masalah musik, saya mengambil pendapat sebagian ulama Madinah karena mereka boleh mendengarkan musik. Itu di saya. Itulah ilmiahnya saya ya. Jadi saya ini lebih melihat bagaimana khazanahnya para ulama dalam masalah fikih. Itulah hebatnya kita belajar fikih. Itulah enaknya kita belajar fikih. Jadi kita tahu mana ulama yang membolehkan, mana ulama yang mengharamkan. Tinggal kita pilih mana yang enak hati kita. Enaknya dengar musik halal.
Jadi dalam masalah musik saya sepakat dengan penduduk kota Madinah ya. Ya udah. Kemudian wa biqauli ahli Makkah, dan adapun masalah mut'ah saya mengambil pendapat ulama Mekah karena sebagian ulama Mekah membolehkan untuk mut'ah. Di antara yang membolehkan mut'ah pada waktu itu siapa? Abdullah bin Abbas. Iya, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib berkata, "Mahlan ya Ibn Abbas." Pelan-pelan wahai Ibn Abbas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mut'ah wa akalluhumul ahliyah fi yaumul Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mut'ah dan melarang makan daging keledai yang dipelihara di hari Khaybar. Dan Abdullah bin Abbas tidak mendengar hadis tersebut dari Rasul, makanya beliau masih mengatakan boleh. Tapi setelah beliau mendengar hadis tersebut melalui jalan Ali, beliau meninggalkan. Lah kamu siapa kamu meninggalkan? Kamu mengambil pendapat Abdullah bin Abbas dengan dalil Abdullah bin Abbas memboleh bermut'ah. Kamu siap enggak seperti Abdullah bin Abbas? Ketika Abdullah Abbas mendengarkan hadis dari larangan bermut'ah, apakah beliau tetap dengan pendiriannya atau beliau menarik ucapan beliau? La syak, Abdullah bin Abbas akan menarik ucapan beliau. Adapun kamu, berarti kamu hawa nafsu. Kamu itu pengikut hawa nafsumu. Adapun Ibnu Abbas, beliau tidak mengetahui sebelumnya karena memang di awal perkara mut'ah itu dibolehkan oleh Rasulullah. Beliau tidak tahu kalau seandainya sudah dilarang oleh Nabi SAW di hari Khaybar. Mafhum di sini? Nah, jadi dalam masalah minuman keras, saya ngambil pendapat Al-Kufah. Dalam masalah mut'ah, saya ngambil pendapat penduduk Mekah. Kalau dalam masalah musik, saya ambil penduduk Madinah. Jadi kalau dalam masalah demonstrasi, ada Ustadz A mengatakan haram, ada Ustadz AB mengatakan halal. Saya ambil pendapat B. Ada mencaci maki pemerintah, Ustadz satu nggak boleh, Ustadz kedua yang sana boleh. Saya ambil yang boleh. Ya, masalah apa lagi? Masalah musik misalnya. Ya, Ustadz A mengatakan haram, Ustadz B mengatakan sama kita ngomong. Saya ngambil yang B. Apa yang dihukumi oleh para salaf orang yang beragama seperti ini? Kata para ulama salaf rahimahullah, kata Yahya bin Al-Qattan, "Nam, lakana fasiqan." Orang ini fasik. Fasik kata Yahya bin Said Al-Qattan. Mengikuti mana yang dibolehkan. Ini boleh gampang, ini boleh gampang. Ini yang saya pilih ini gampang. Ini fasik. Ini bukan menunjukkan ayyuhal ikhah dalamnya seseorang dalam fikih. Maka jika pernah fikih kabeh kacau apa pendapat mandang nyo memang betul haram kakalan ulama lain nah yang menghalalkan. Kan selalu seperti itu. Setiap apa saja kita katakan ini haram, ini ayatnya, ini hadisnya, jangan ambil satu pendapat, lihat pendapat yang lain. Pendapat apa yang mau diambil? Rasul sudah mengatakan demikian, Allah telah mengkhabarkan demikian. Pendapat apa yang mau kita ambil? Bisa difahami di sini? Ini kata Yahya bin Said Al-Qattan. Baik. Kemudian thumma rawa bi sanadi an Sulaiman At-Taimi. Dan diriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, qala law akhadtu bi rukhsatin kullu alimin. Kata beliau, kalau seandainya aku mengambil rukhsahnya setiap ulama, aku mengambil ini boleh, ini ini boleh, ini boleh, ini boleh. Au zallatin qulu alimin, atau ketergelinciran seorang alim, ijtama'a fika syarru kulluh, dan telah berkumpul kepadamu semua kejelekan, kata Ibrahim bin Yazid At-Taimi rahimahullah. Ya, masalah maulid. Ini Ibnu Hajar mengatakan boleh. Saya ambil ini ya. Ibnu Hajar ini, kamu jangan memaksakan orang dengan kehendak orang lain, jangan memaksakan pendapat kamu ke orang lain. Makanya lihat Ibnu Hajar membolehkan, Suyuti membolehkan. Ya, nanti dalam masalah musik, Ibnu Hazm mendoifkan tentang musik. Jadi kapan kamu mau beribadah? Kapan kamu mau istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi? Subhanallah, begitu indah apa yang disebutkan oleh ulama kita. Ketika seseorang mengambil semua rukhsah dari ulama, nah ulama tadi dia mengatakan ini halal, bisa saja dia belum mendengar hadisnya, bisa saja belum sampai kepadanya hujjah.
Tetapi kalau seandainya sampai kepadanya hujah, mungkin dia akan tinggalkan, dan dia mungkin akan diberikan udzur oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Lah ente gimana? Ente gimana nanti di yaumul qiyamah? Bisa difahami ya oleh ikhwan? Ya, berkumpul kepadanya semua kejelekan. Dan ketika kita sekarang coba memilih, yang menjadi hakim untuk kita itu Allah. Allah yang tahu apa maksud dan tujuan kita itu, Allah tahu. Iya, dan Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, yauma tublas sarair, hari di mana apa yang tersembunyi dalam hati-hati manusia akan dinampakkan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Hari ini Anda boleh berargumentasi, ini pendapat ulama, saya mengambil pendapat ini, saya nggak sependapat dengan pendapat itu. Allah tahu apa maksud kamu, apa tujuan kamu. Kamu ingin baik ataukah kamu ingin jelek? Allah tahu. Kamu bisa hari ini menampakkan kepada manusia, oh saya ilmiah, ada pendapat ulama yang saya jadikan. Boleh kamu menipu manusia, tapi kamu nggak bisa menipu Allah. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tidak nampak darimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Bisa difahami ya ikhwan? Nah disinilah ya untuk kita berhati-hati. Ya, jangan kita terlalu tawassu di dalam masalah ikhtilaful faham. Karena ketika kita tawassu dalam ikhtilaful faham, ya khilaf semua khilaf akan beranjak kepada khilafut tadad. Apa itu khilafut tadad? Khilaf antara ahlul haq dengan ahlul batil, ahlus sunnah dengan ahlul bidah, antara syirik dengan tauhid, antara kebaikan dengan kejelekan. Dari sini kita khilaf, naik setelahnya ke atas. Ini khilaf juga loh. Masalah akidah khilaf, masalah tauhid khilaf, masalah nanti menyembah di kubur khilaf. Semua khilaf jadi. Dan nanti sudah di sini naik lagi ke atas. Apa itu? Ya semua agama kan baik, bagus. Jangan saling menyalahkan. Surga Allah itu luas sekali. Masa orang Islam aja masuk dalam surga, orang lain nggak masuk surga? Egois sekali kok kamu jadi orang Islam. Terus beranjak. Orang kafir sendiri kadang bingung, nih orang Islam nih kok lebih keren. Bingung dia lihat kita mungkin. Bisa difahami ya olehku? Hati-hati. Jadi ibaratnya kita berada di sebuah jalan. Dia sebuah jalan yang lurus misalkan. Kemudian kita menyimpang sedikit saja 5 derajat Celcius. 5 derajat kan kecil aja deh kan. Kalau 30 kan segini ya. 60, 90, 120. Enggak. Cuman 3 derajat. Ketika ditarik garis lurus kemana dia? Dia akan semakin jauh. Semakin jauh enggak? Semakin jauh dia enggak nyerempet dengan kebaikan, semakin jauh. Disinilah butuhnya kejujuran di dalam kita beragama. Ya, dibutuhkan kejujuran di dalam kita beribadah kepada Allah. Karena kita sedang menghadapi Zat yang mengerti dan tahu segala apa yang ada dalam gerak-gerik kita. Dan kita khawatirkan, ayo ikhwan, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah ma yakuna bainahu wa bainahu ila dhira' fayasbiqu alil kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Dia salat, dia zakat, dia jauhi dosa, dia jauhi maksiat. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Sedikit lagi dia masuk surga. Tetapi justru di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Sesuatu yang tersimpan, penyakit hati terus dalam hatinya. Allah nampakkan apa yang dia sembunyikan selama ini di detik-detik sebelum dia mati. Nampak tohirnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan Allah celupkan dia ke dalam neraka. Iya dan billah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menafsirkan hadis ini, mensyarah hadis ini, ada sesuatu dalam hatinya. Ada penyakit dalam hatinya yang tidak ada kejujuran. Allah nampakkan sebelum dia mati. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ayyuhal ikhwah, sebelum malaikatul maut mencabut nyawa kita,
Dan sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, maka peperangan terus akan bergulir. Kapan berakhirnya? Ketika kita tutup kematian kita dengan la ilaha illallah. Disitulah istirahatnya seorang mukmin. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Sudah ada belum? Belum ada. Jadi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Tidak ada? Sudah ada belum? Jam berapa adzan sekarang? Jam berapa adzan, Pak? Pada menit ada? 7 menit lagi. Oh, masih lama. Saya pikir sudah adzan. Kriteria orang fasik. Baik. Bagaimana kriteria orang fasik? Baik. Kita mungkin berbicara dulu tentang al-adalah ya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Nuzhatun Nazar menyebutkan tentang definisi al-adalah. Al-adalah adalah orang yang terus-menerus mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada al-kabair dan menjauhi dari hal-hal yang menjatuhkan muruahnya. Yaitu al-adalah syarat seorang rawi yang boleh diambil hadisnya. Ayakuna rawi adalan dhabtan. Itu adalah, itu artinya adalah terus-menerus di dalam ketaatan. Ya, dan dia menjauhi dari hal-hal yang bentuknya dosa dan juga hal muruah. Cuma definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar itu dikritik oleh banyak para ulama. Di antara yang mengkritiknya adalah Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Al-Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan kalau seandainya orang-orang yang dikatakan al-adalah adalah terus-menerus berbuat ketaatan, tidak pernah berbuat dosa, maka tidak ada itu kecuali hanya Nabi dan Rasul saja. Karena tidaklah manusia pasti dia akan berbuat kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam San'ani dalam masalah ini dalam kitab Nukhbatul Afkar, beliau mengambil pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan al-adalah makana mahasinuhu aghlab min musawi. Apabila kebaikan seseorang itu lebih mendominasi dari kejelekannya. Ketika keadaan dan kondisi seseorang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, itu dianggap sebagai orang yang adil, yang boleh diambil darinya hadis. Sehingga apa yang diinginkan fasik, fasik adalah kebalikannya. Makana musawi aghlab min mahasinihi. Apabila kejelekannya itu lebih mendominasi dibandingkan dengan kebaikannya, itu namanya fasik. Ya, jeleknya, maksiatnya lebih kencang, lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dia lakukan. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bima akhrajal Bukhari fi sahihi, beliau mengatakan innar rajulan mu'min yara dhunubahu. Seorang mukmin melihat dosa yang dia lakukan itu seperti seakan-akan gunung mengimpitnya. Ya, wa ammal fasik wal fajir yara dhunubahu kadzubabi yaqa ala anfi. Adapun orang yang fajir, dia melihat dosa dan maksiat yang dilakukan seakan-akan apa? Hidung lalat yang hidup di hidungnya di tepi, sudah selesai. Sebesar apapun maksiat biasa, nggak ada masalah itu. Ini bisa membedakan kondisi keadaan orang yang fasik dengan orang yang bukan fasik. Bisa difahami ya, walaupun ada di sana sebagian para ulama menghukumi ketika dia melakukan satu dosa saja terkadang dia dihukumi sebagai fasik. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah, silakan. Ya. Ya. Ya.
Ya. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra, ya, kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Ya, ini sudah ada jaminan dari Allah bahwasanya agama ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maksud dan makna penjagaan agama adalah dijaga sumbernya. Ya, sumbernya adalah Al-Quran dan sunnati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan terjaga sampai di akhir zaman nanti. Ya, dan akan ada terus menerus satu kelompok dari umat Rasulullah yang mereka akan selalu berada di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Akan ada terus menerus daripada umat ini yang mereka berada di atas kebenaran, dan mereka akan selalu nampak dengan kebenaran tersebut dan tidak akan memudaratkan mereka siapa yang ingin memudaratkan mereka sampai hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam masalah ini sangat banyak sekali. Ya, kalau kita mengenal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Sunan, Abu Daud, itu adalah kitab-kitab hadis. Dan di sana ada kitab-kitab yang teriwayatkan dari asar kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kitab namanya Musannaf Ibnu Razzaq, Musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, ini adalah kitab-kitab yang banyak meriwayatkan tentang ilmu-ilmunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mereka menukilkan dalam kitab-kitab mereka, ya, dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau telah dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Ya, dan kalau seandainya misalkan tidak ternukilkan dari ulama tersebut, mereka itu rujuk dari sebuah pendapat, cuman kita kembali kepada usul mereka. Apa itu usul mereka? Usul mereka ketika mereka mendengar hadis dari Rasulullah, langsung mereka akan terima. Ya, ketika mereka mendengar satu ayat Al-Quran, pasti mereka akan langsung terima. Ini kebiasaannya mereka. Ketika terjadi peperangan pada waktu itu, akan terjadi peperangan di antara satu kubu muslimin dengan kubu muslimin yang lainnya. Mereka sudah siap dengan senjata-senjata mereka, sudah siap dengan hewan tunggangan mereka. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar pada waktu itu mengkhabarkan, samitun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtub 'alal mimbar. Aku mendengar Rasulullah pada waktu itu berkhutbah di atas mimbar, dan beliau menggendong cucu beliau Husain, dan beliau berkata, hadza ibni sayyid, bahwasanya anakku ini adalah sayyid, dan dia akan mendamaikan dua dari kubu mukminin yang akan berperang. Akhirnya apa? Setelah mereka mendengar hadis ini, mereka letakkan semua senjata-senjata mereka, menyambut ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Ketika datang hadis yang sahih dari Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para imam-imam akan langsung menerimanya. Makanya Syekhul Islam rahimahullah menulis kitab sebuah judul Rafatul Malam Aimatul A'lam. Beliau menulis uzur-uzur yang diberikan oleh para imam-imam. Ya, kalau kita membaca literaturnya ulama di zaman Abu Hanifah, banyak dari ulama-ulama yang mengingatkan pemikirannya Abu Hanifah. Bahkan ada sebagian ulama yang hidup di zaman Abu Hanifah mengatakan Abu Hanifah dari kalangan ahlul bidah. Bahkan datang Abu Hanifah ke tempatnya Amash ketika Amash sedang sakit pada waktu itu. Dan kemudian kata Al-Imam Abu Hanifah, ya Amash, apa yang bisa membantu, apa yang bisa saya bantu untuk kamu agar bisa meringankan apa? Bisa meringankan sakitmu. Cara engkau membantuku meringankan sakitku, keluar ke rumah saya. Itu kata Amash. Diusir Abu Hanifah, diusir. Bahkan para ulama terdahulu mengatakan, barang siapa yang seseorang ingin benar fikihnya, selisih Abu Hanifah.
Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab Rafatul Alam min Matil Alam, melihat usul-usul Abu Hanifah. Bagaimana Abu Hanifah begitu mudah untuk menerima hadis dari Rasulullah kalau seandainya itu sahih dari Nabi. Dan banyak pada waktu itu beliau menggunakan royu beliau karena hadis Rasulullah tidak tersebar pada waktu di tempat beliau dan beliau tidak mendengar hadis tersebut. Kalau beliau mendengar hadis tersebut pasti beliau akan terima. Makanya Syekhul Islam memberikan uzur kepada siapa? Abu Hanifah rahimahullah, dan dia dimasukkan dalam deretan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kesalahan beliau karena diberikan uzur karena tidak mendengar hadis dan lain sebagainya. Bisa difahami ya, ini konsep sebenarnya dan beberapa konsep-konsep yang lainnya untuk kita ketahui bagaimana kondisi dan keadaan para ulama, para imam ketika mereka berpendapat dengan sebuah pendapat. Cuman yang jadi pertanyaan buat kita sekarang, kamu siap nggak meninggalkan pendapatmu ketika datang hadis? Seperti para imam meninggalkan apa yang mereka ucapkan karena dalam sebuah hadis. Bisa difahami ya? Belum tentu siap. Ini kan terjadi perbedaan waktu di sini. Mereka kenapa demikian? Kamu kenapa demikian? Di sinilah perbedaannya. Paham maksud saya? Paham? Jadi para imam terdahulu ketika disampaikan hadis, ya sudah kami terima. Kalau kita, oh mungkin kan begini maksudnya, oh mungkin kihono deh. Pokoknya intinya nggak diterima. Paham di sini? Taib. Adapun ayu rahimani wa rahimakumullah, para imam-imam terdahulu kita maklum di sisi Syafi'iyah. Syafi'iyah punya qaul qadim dan qaul jadid. Abu Imam Ahmad punya qaul awal, punya qaul tsani. Dan perlu antum ketahui karena banyak orang-orang, saya ingatkan terus kepada antum semuanya. Jadi kita berhati-hati untuk menggunakan apa yang dijalani oleh para salaf kepada kondisinya seperti kita. Al-Imam Syafi'i ketika beliau mengambil pendapat ada qaul qadim, qaul jadid, qaul yang lama, qaul yang baru, pendapat yang awal, pendapat yang kedua, itu berpindah dari satu ilmu kepada ilmu yang lainnya. Faham? Dari satu keyakinan kepada sesuatu yang lebih yakin, bukan dari suatu kebingungan kepada sesuatu yang itu ternyata ya. Antum harus bedakan. Jadi nggak bisa ada orang misalnya, oh ya saya rujuk saya salah, besok saya rujuk saya salah lagi, besok rujuk, oh biasa Imam Syafi'i ada qaul qadim qaul jadid, Imam Ahmad ada qaul awal qaul tadi. Ya akhi, ente belajar dulu agama dengan benar, jangan asal mengambil comot pendalilan. Imam Syafi'i berpindah dari qaul qadim ke qaul jadid. Imam Ahmad berpindah dari qaul awal ke qaul tsani, berpindah dari ilmu kepada ilmu, dari cahaya kepada cahaya. Kita kan berpindah dari kebingungan dan ketidaktahuan. Oh itu ya, salah saya. Kan beda, gak bisa disamain. Makanya jangan comot-comot asal ngambil dalil. Dalil itu diletakkan pada tempatnya. Bagaimana seorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam umat sekali bersyafi'i kemudian disamakan seperti kita? Makanya dalam ilmu hadis ada di sana riwayat yang muttarib, ada yang diriwayat yuhmal ala riwayat. Ketika ada seorang imam dari imam berkata A, setelahnya dia katakan B, setelahnya dia katakan C. Ketika yang berbicara seperti ini Thawri, Syafi'i, Ahmad, ulama mengatakan yuhmal ila riwayat, yuhmal ala aktsar riwayat. Ini dibawa kepada riwayat yang sangat banyak. Jadi terkadang begini, terkadang begini, terkadang semua riwayat benar. Tetapi ketika yang berkata terkadang A, terkadang B dari rawi yang dhaif, apa dihukumi oleh para ulama hadis? Riwayat itu muttaribah. Riwayatnya muttarib, nggak bisa diterima. Kenapa? Goncang dia, kadang A, kadang B, kadang C lagi. Paham di sini? Jadi dibedakan oleh para ulama. Ini kedudukannya begini, ini kedudukannya begini. Jadi jangan asal comot. Wah, Syafi'i punya qaul qadim, Syafi'i punya qaul jadid. Ya, ini seperti kata pepatah Arab, kalau seandainya ranting disamain sama pedang, akhirnya apa? Harga pedangnya itu jadi apa? Jadi lemah. Ranting usah disamain dengan pedang. Jadi kita jangan sampai menjatuhkan kedudukan para imam kita. Jadi orang kan berpikir, oh Imam Syafi'i ada bego-begonya sedikit juga ya. Kan bahaya ini jadinya. Oh, Imam Syafi'i ada bingung-bingungnya juga ya. Bukan bingung, mereka berpindah dari ilmu kepada ilmu yang lebih terang. Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah? Dan perkara tersebut sudah dijelaskan oleh para ulama. Contoh, saya kira setelahnya. Contoh misalnya ternukilkan dari Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, salat itu dimulai dengan lafaz. Ada sebagian ulama Syafi'iyah memahami maksud daripada ucapan Syafi'i salat itu dimulai dengan lafaz adalah lafaz niyah. Faham?
Jadi Imam Syafi'i mengatakan usolli dzuhra arba rakaatin. Ini ucapan Syafi'i yang mereka ambil. Dan dibantah oleh Syafi'iyah yang lainnya. Oh tidak. Maksud Imam Syafi'i lafaz di sini bukan niat, tapi maksud daripada ucapan Syafi'i di sini as-shalah itu dibuka dengan lafaz, maksudnya lafaz at-takbir. Sebagaimana tentang riwayat dari Ali bin Abi Thalib, as-shalah tuftah bi takbiratul ihram wa tukhtam bis salam. Salat itu dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu yang diinginkan oleh Syafi'i rahimahullahu taala. Salat itu dimulai dengan lafaz. Bisa difahami? Lafaznya maksudnya lafaz takbir. Bisa difahami ayyuhal ikhwah? Intinya ayyuhal ikhwah, antum jangan berkomentar apapun sampai antum mengetahui sesuatu dengan dalil yang benar-benar kuat dan sesuai penempatannya. Jangan kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena ini akan berbahaya dan akan memberikan dampak yang tidak baik. Bisa difahami ya? Tapi saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.